Bab 035. Oh begitu rupanya, kalau begitu kami izin cek kondisi Nyonya Lusita. Kalau memungkinkan, beliau boleh pulang hari ini. Rawat jalan saja. Dokter pribadi beliau akan standby. Silakan, dok. Ia menepi membiarkan dokter dan perawat itu melakukan tugasnya. Sementara isi pikiran Arkan sekarang hanya tentang aksi kilat Arman dan tim yang mulai memenuhi jagat maya, dan digadang-gadang akan mendapatkan penghargaan dari kepolisian. Di kampung halaman Bu Nur. Hari ini, para tetangga berdatangan karena penasaran dengan sosok suami Chelsea. Terakhir kali pulang, ia dan ibunya Nasih sangat susah, tidak punya apa-apa karena rumah dan tanah mereka di situ keluarga Waldan. Situasi semakin riuh di luar sana, karena ibu-ibu sedang memasak sarapan untuk Arman, tim reserse kriminal dan yang lainnya. Sementara di dalam kamar, Arman masih belum beranjak dari sisi istrinya. Hampir 1 jam lamanya, ia menatap wajah cantik yang masih terlelap. Sesekali ia menyibak anak rambut yang menutupi kening minimalis itu. Mencubit pelan pipinya dan menekan-nekan hidungnya. Aktivitas random Arman, pada akhirnya membuat Chelsea terganggu dan mulai mengerjapkan mata. Silau cahaya matahari hari yang masuk lewat jendela, membuatnya tidak dapat melihat dengan jelas siapa yang sedang berbaring di sampingnya. Mas Arman. Iya, ini aku. Memangnya kamu pikir siapa, Waldan? Helaan napas Chelsea seiring dengan suara tawa kecil dari mulutnya. Saya pikir yang semalam cuma mimpi. Tapi jujur, semalam Mas keren banget. Saya bangga. Kamu juga cantik banget. 47. Semalam. Dahi Chelsea mengerut, seingatnya ia lebih mirip wedus karena berlumuran lumpur. Mungkin karena 2 malam gak ketemu, Mas jadi rindu. Tangan Arman mengusap lembut wajah istrinya. Ini memar, diapain sama Waldan? Dicelum. Sontak mata Arman terbuka lebar dengan rahang wajah yang semakin mengencang. Bersiap-siap untuk beralih ke mode cemburu berat, tapi belayan tangan Chelsea langsung berhasil meluruhkannya. Bercanda, Mas. Itu nggak mungkin terjadi. Kalau gitu klum aku sekali. Abis ini, mau mandi. Kepala Chelsea terangkat, mendaratkan satu kecupan singkat di bibir suaminya. Setelahnya, ia kembali berbaring, memamerkan senyum berserta seperangkat lesung pipi. Sudah. Dikit lagi. Tatapan penuh arti dari Arman mengisyaratkan sesuatu yang lebih dari sekedar kata, sedikit. Perlahan ia beringsut, membungkukkan badan, memangkup wajah Chelsea dengan telapak tangan dan mulai M3 siap bir ranum itu dengan lembut dan penuh tekanan. Seperti dugaan, kata sedikit yang keluar dari mulut Arman hanya sekedar penenang. Aktivitas itu terus berlanjut beberapa menit. Sebelum akhirnya terdengar suara gedoran pintu dari luar. Dan, Mas, didorongnya Arman menjauh darinya. Sepertinya itu. Rusdi. Arman beranjak turun dari tempat tidur sambil mengusap birnya yang basah. Berbalik membuka pintu dan benar saja yang datang adalah alarm pribadinya. Apa? Itu di depan banyak ibu-ibu, sama bapak-bapak mau ketemu. Chelsea menyusul keluar setelah memasang jilbab sorongnya. Berdiri di ambang pintu kamar bersama Arman. Masa saya yang dikira suaminya, Bu Chelsea? Ah mau bohong gak enak juga. Kayaknya mereka penasaran, karena ada yang gak percaya kalau Bu Chelsea nikah sama atasannya Waldan. Disepelekan bukanlah hal baru untuk Chelsea. Jadi, ia tidak terlalu terkejut jika beberapa orang di desanya masih menganggapnya berbohong. Sementara Arman malah merasakan hal yang sebaliknya.
Udah, Mas. Nggak usah ditanggapin. Mandi aja, setelah sarapan, kita harus kembali ke Jakarta, kan? Kita ke depan sebentar. Tanpa menunggu persetujuan, Arman menggandeng tangan Chelsea, berjalan melewati Rusdi. Sesampainya di teras depan, situasi lebih ramai dari malam tadi. Semua mata langsung tertuju kepadanya dan Chelsea, saat mereka berjalan keluar sambil bergandengan tangan. Ini beneran suaminya Chelsea. Bukan yang tadi. Iya, saya suaminya Chelsea. Arman terus berjalan melewati kerumunan orang sembari mengucapkan hal yang sama. Salam kenal semuanya, saya suami Chelsea. 48. Langkah mereka berlanjut, menyapa beberapa orang yang sedang berdiri di halaman depan. Dari belakang, Chelsea hanya mengekor dengan kepala tertunduk. Apalagi saat Arman memuji-mujinya di depan banyak orang. Bukannya terbang, Chelsea merasa ingin menenggelamkan diri di lumpur saja. Karena pujian itu sangatlah berlebihan untuk dirinya yang biasa aja. Di teras rumah, Rusdi tak henti-hentinya terkekeh, saat melihat tingkah komandannya di depan tetangga-tetangga Chelsea. Kapan ya, kita kayak komandan, bisa ngenalin istri ke tetangga, biar nggak ditanya kapan nikah terus. Tanya Rusdi kepada seorang rekannya. Nanti ada waktunya. Aku yakin, suatu saat kita bakal ada di momen itu. Karena pada dasarnya, muka kita itu sudah disetting untuk disukai sama calon pasangan kita. Meski mirip musang sekalipun. Di sudut B. Bir atas Rusdi terangkat, saat menatap Siniswe ke arah rekannya. Sampean aja yang mirip musang. Aku sih ganteng, slebeu. Penuturan Rusdi sontak mengundang gelak tawa dari para rekannya. Tak lama, Bu Nur muncul dari balik pintu depan, memanggil semuanya masuk ke dalam untuk sarapan bersama. Selepas makan bersama, Arman sempatkan untuk ziarah ke makam mendiang ayah Chelsea untuk pertama kali. Selama menikah, ia terlalu sibuk, hingga tidak punya waktu untuk mengunjungi tanah kelahiran istrinya itu. Dari kampung halamannya, Chelsea pulang dengan mobil berbeda dengan suaminya. Karena mulai hari ini sampai beberapa hari ke depan, Arman akan sangat sibuk menjalankan BAP kasus yang menjerat Waldan sebagai tersangka. Masih mikirin masalah kemarin atau mikirin suami, Bu? Tanya Rania tiba-tiba, saat melihat Chelsea terus menatap foto pernikahan di layar ponselnya. Enggak juga. Ia tersenyum kepada gadis muda itu, sembari memasukkan ponselnya ke dalam tas. Besok saya juga harus hadir sebagai saksi dan korban. Jadi bisa ketemu Mas Arman di kantor. Oh, jadi tujuannya tetap ketemu Pak Arman, kan? Ran. Chelsea mengelengkan kepalanya, melihat tingkah Rania yang suka sekali meledeknya di saat seperti ini. Meski sebenarnya, itu benar. Ia masih sangat membutuhkan waktu Arman, tapi semuanya mustahil. Sesampainya di rumah, Chelsea langsung masuk terlebih dulu bersama ibunya, mendahului Rania dan Pakus. Mereka nampak tergesa karena sudah tidak sabar ingin bertemu dengan Oma Lusita yang jatuh sakit karena berita penculikan itu. Namun, kemudian langkah Chelsea sedikit melambat karena ternyata, rumah itu dipenuhi dengan kerabat Arman. Terutama, Bu Nera yang selalu ia hindari, sejak awal pernikahan. Chelsea. Tangan wanita tua itu membentang, saat melihat kedatangan Chelsea. Suara tangisnya pun kembali terdengar pilu. Astagfirullah, Oma. Chelsea mengangkat sedikit gamisnya, lalu berlari masuk, dan langsung bersimpuh di depan kursi roda Oma Susita. Dipeluknya wanita tua itu dengan erat, seiring rasa bersalah yang mulai menguasai dirinya. Andai ia bisa menjaga diri dengan lebih baik,
mungkin hal seperti ini tidak akan terjadi. Alhamdulillah kamu sudah ditemukan nak. Jangan hilang-hilang lagi. 49. Maafkan saya. Chelsea melepaskan pelukannya sambil menyeka air mata. Sekarang Oma sendiri gimana? Beliau masih masa-masa pemulihan, sahut Lydia yang sejak tadi memperhatikan Chelsea. Bisa dibilang, ini pertemuan pertama mereka, karena saat akad dan resepsi, Lydia memilih pulang tanpa menyapa Chelsea yang saat itu resmi menjadi istri Arman. Di beberapa kesempatan saat Lydia datang ke rumah itu pun, ia tidak sempat bertemu Chelsea. Atau lebih tepatnya, enggan bertemu dengan wanita yang sudah merenggut pria impiannya. Chelsea kembali berdiri tanpa melepaskan tatapannya dari wanita berambut panjang itu. Anda. Aku Lydia. Mengulurkan tangannya semabari tersenyum ramah. Bisa dibilang cucu angkatnya Oma. Karena aku dan Mas Arman sudah berteman sejak kecil. Keluarga kami sangat dekat. Entah mengapa, meski wanita di hadapannya tersenyum, tapi firasat Chelsea sedikit kurang baik. Ragu-ragu, ia raih uluran tangan Lydia sembari memperkenalkan diri secara singkat. Setelahnya, Chelsea kembali fokus kepada Oma Lucita. Mencoba untuk menenangkannya agar tidak menangis lagi. Begitu juga dengan Bu Nur yang ikut menenangkan besannya, agar tetap tenang. Tak lama, Arkan datang dari arah belakang, langsung menghampiri istri sepupunya itu. Alhamdulillah. Ternyata ini yang namanya Chelsea. Kenalin juga, Oma sambil menyeka air matanya. Ini Arkan, anak Nera. Sepupu Arman. Salam kenal, Arkan mengulurkan tangan dengan antusias. Kemudian ia tarik kembali saat menyadari wanita seperti Chelsea, tak mungkin mau menjabat tangannya. Aku, Arkan. Oh ya, mana Bang Arman? Di kantor, mungkin gak akan pulang 2 harian, jawab Chelsea. Obrolan itu terus berlanjut, karena Chelsea terlihat santai saat mengobrol dengan Arkan yang begitu baik, sangat berbeda dengan Bu Nera yang judesnya minta ampun. Masih di posisi yang sama, Lydia sama sekali tidak pernah melepaskan tatapannya dari Chelsea. Dalam hati ia terus bertanya-tanya, apa kelebihan gadis kampung itu hingga mampu mengalahkan pesonanya. Lah masih tidak bisa memahami selera Arman perihal memilih wanita. Cek, kenapa juga dia nggak langsung dinikahin sama mantan suaminya? Masih beruntung aja nih perempuan. Hasutanku di acara akad nikah nada ternyata nggak sampai membuat Waldan senekat itu. Sekarang dia di penjara, aku harus nyari orang lain yang membenci Chelsea, untuk aku jadikan tangan sebagai perantara menghancurkannya, batin Lydia. Di kantor Satreskrim, Waldan baru saja tiba dan langsung disambut isak tangis nada yang datang bersama Mbak Nia dan juga Suri. Mereka diberikan waktu sekitar setengah jam untuk bicara, sebelum Waldan memasuki ruang interogasi. Hati nada seakan teriris, saat melihat kepala Waldan sudah pelontos tanpa sehelai rambut, wajahnya babak belur, dan tangannya yang memakai borgol. Belum lagi baju orange dan kedua kaki yang terbalut perban karena T3 mbakan Arman kemarin malam semakin membuat nada lemas. Mbak Nia dan Suri sampai tak bisa berkata apapun lagi. Mereka malu, kecewa, marah, tapi mau bagaimana lagi, semuanya sudah terjadi. Gelar keluarga terhormat karena punya adik abdi negara pun berubah dalam sekejap mata. Aku masih nggak percaya kamu tega ngelakuin ini ke aku, Wal. Apa kamu nggak mikirin bayi yang aku kandung? Heh. Tak ada jawaban. Waldan masih membisu, dengan tatapan kosong. 50. Sekarang nasib aku dan pernikahan kita gimana? Nada kembali terisak-isak.
Kamu bukan cuma ngancurin pernikahan impian aku, tapi seluruh hidupku hancur gara-gara kamu. Sebenarnya apa yang kamu pikirin sampai nekat nyulik istrinya orang sih, hah? Sahut Mbak Nia. Kalau kamu suka sama Chelsea, kenapa baru sekarang sih? Mbak malu tahu nggak? Sekarang, semua orang ngomongin keluarga kita. Lagi-lagi, Waldan tidak bicara. Mentalnya benar-benar terganggu setelah melakukan aksi nekat tersebut. Sekarang, mimpinya untuk menjadi seorang perwira, pupus sudah. Karir, cinta, keluarga hancur, karena sebuah keserakahan dan keegoisan. Wal, jangan diam aja, rengek nada masih sambil terisak-isak. Sekarang gimana nasib pernikahan kita? Aku nggak bisa melewati kehamilan ini, tanpa kamu. Kita cerai saja, lirih Waldan saat melirik istrinya. Kita sudah hancur Nat. Aku sudah mengkhianati Chelsea demi kamu. Dan aku menyesal. Aku hampir gila karena dia sudah mencintai laki-laki lain. Aku terlambat menyadari kalau aku mencintainya. Jangan ngomong gitu, Wal. Melihat Waldan berdiri dengan dibantu petugas, Nada mencoba menghadang dan bersimpuh bahkan bersujud. Aku mohon, jangan ngomong gitu. Aku nggak bisa hidup tanpa kamu. Minggir. Aku nggak mau. Teriakan histeris itu, membuat Suri dan Mbak Nia lekas bertindak, menarik Nada agar tidak menghalangi jalan keluar. Waldan. Wajahnya berpaling ke arah sembarangan, menghindari Nada. Tolong bantu saya jalan sekarang, Pak. Nggak boleh. Nada merangkak, hendak meraih tangan suaminya, tapi sayang sudah terlambat. Waldan, kita belum selesai bicara. BETY di perutku gimana? Raungan tangis Nada, semakin menjadi hingga menggema ke seluruh penjuru ruangan itu. Beberapa petugas mulai berbisik-bisik, saat mendengar ucapan Nada. Mengingat, mereka baru menikah beberapa hari lalu dan ternyata Nada sudah hamil. Arman berjalan menuju ruang interogasi, sembari memegang berkas di tangannya. Ia datang agak telat, karena beberapa saat lalu ada rapat koordinasi bersama timnya dan Kapolres. Belum lagi, kasus-kasus lain yang masih berada di bawah pantauannya. Di ambang pintu-pintu masuk, Arman memberikan kode kepada dua petugas untuk meninggalkan ruangan interogasi. Karena kini tiba gilirannya untuk bicara empat mata dengan mantan bawahannya itu. Tepat saat pintu tertutup dari luar, Arman mendaratkan bokongnya di atas kursi yang berhadapan langsung dengan Waldan. Sebelum bicara, ia meletakkan beberapa lembar bukti CCTV dan data jejak forensik di atas meja. Dari bukti sudah terkumpul, kamu ditetapkan sebagai tersangka tunggal dan terancam pasal 329 KUHP. Arman menyondongkan badannya ke depan, memperhatikan kedua mata Waldan yang terus menatap kosong ke arahnya. Sekarang, katakan kepada saya, motif kamu merencanakan penculikan ini, murni karena serat kamu kepada Chelsea. Atau, ada pemantik lain, yang membuat kamu nekat merencanakan penculikan ini. 51. Pasti ada pemicunya. Sampai kamu nekat melakukan hal di luar nalar di tengah acara pernikahan kamu dan Nada, lanjut Arman, semakin mengintimidasi. Memperhatikan sorot mata Waldan yang semakin gelisah. Masih dengan posisi yang sama, Waldan masih tetap geming. Namun, pertanyaan yang dihaturkan komandannya itu, membuat ia kembali mengingat hasutan Lydia di acara akadnya waktu itu. Tidak bisa ditampik, saat itu ide gila Waldan tiba-tiba datang setelah mendengarkan ucapan wanita itu. Namun, hal itu tidak cukup untuk membuat dirinya melibatkan Lydia terhadap rencana penculikan yang ia susun dan jalankan sendiri.
Semuanya muncul dari pikiran kotor dan tekanan hati saya sendiri, ucap Waldan saat menegapkan kepalanya. Setiap hari saya meyakinkan diri jika Chelsea akan selamanya mencintai saya. Kelopak mata Waldan mengerjap seiring air mata yang tiba-tiba luruh dari sudut matanya. Tapi, saat membawanya lari, meyakinkannya, dan memohon agar dia kembali. Kesempatan itu sudah tidak ada. Di depan saya, Chelsea berteriak dengan lantang, bahwa dia sangat mencintai Anda.